MTS juga. Sekarang pelajaran apa? Al-Quran hadis. Pertama ibu absen dulu ya. Dari Abdul Bais ada? Ya. Alena Maulida. Suara mana? Halilo. Suaranya kawarin ya. Alia. Alifa. Anwar. Ada keterangan jelas sama sekali. Atep. Hadir. Mas Asad. Keluar ke atasin mana? Dapat. Ega. Mana? Fatir. Itu hadir. Gali. Kalimah. Ana. Husen. Husen Alfian. Indah. Yang mana? Khairul Azmi. Mardiatul Husna. Mira. Muhammad Fikri. Muhammad Rizki. Mustafa. Nazar Sidik. Naisal. Nihal. Mana suaranya? Bisa. Baikpan. Baikpan. Rizki. Kira-kira menyanyi. Saiful Bakri. Apa? Sudah mau sama. Salsabila. Siti. Isna. Gildan. Apa itu harusnya minimal ditanya ya. Terus yang sakit udah pengajaran keterangan. Yang apa biasanya harusnya ditanya ke tetangganya, bisa ke rumah, bisa sakit,
sebuah semangat. Arti dari optimis itu, arti sebetulnya ya, selalu selalu semangat, selalu siap dalam setiap mengerjakan sesuatu. Nah, apa hubungannya dengan sabar? Yang tahu? Kalau misalkan optimis tidak disertai dengan sabar, ayo dong, suaranya keluar. Tahu nggak optimis? Minimal ada gambaran. Optimis itu apa? Neng? Tadi apa? Barusan optimis itu selalu semangat. Kalau misalkan kalian tidak punya sikap optimis, nggak bakal masuk sekolah. Benar nggak? Kalau misalkan nggak punya cita-cita, bakal sekolah nggak? Enggak. Nah, dari rumah berangkat ke sekolah itu karena punya rasa sikap optimis. Kalau tidak punya sikap itu, nggak bakalan kalian sekolah. Udah aja tidur, benar nggak? Nah, kalau misalkan aku nggak punya cita-cita, di sini punya cita-cita semuanya nggak? Ada yang bercita-cita jadi dokter, ada. Yang jadi pilot ada. Tentara, polisi, ada semua. Nah, untuk menggapai cita-cita itu harus apa dulu? Belajar dulu kan sebelum itu. Nah, dan misalnya nggak langsung jadi polisi, nggak langsung jadi tentara. Nah, yang jadi tentara, jadi dokter, jadi guru, jadi apapun itu awalnya dari belajar dulu. Tapi kalau misalkan belajarnya malas-malasan, bakal tercapai nggak? Capai nggak? Coba semangatnya mana? Kita semangat dulu ya. Siap ya? Tepuk semangat. Suaranya keluarin atuh. Biar ya. Nih, kalau misalkan kita punya rasa optimis, itu salah satu sikap yang disukai Allah apa tidak? Termasuk sifat-sifat anak soleh bukan? Termasuk tidak? Kalau malas, termasuk tidak? Tidak. Nah, selain dari optimis, kita juga harus punya sifat sabar. Apa itu sabar? Coba siapa yang tahu? Ayo acungkan tangannya. Ayo. Sabar itu capek, benar kan? Sabar itu tidak apa? Biasa kalian punya emosi kan? Pasti ya. Setiap orang pasti punya emosi. Nah, dari sifat emosi, sikap kita emosi, kita punya sifat emosi dalam diri kita masing-masing ya. Tapi kalau kita punya rasa sabar minimal sedikit, bisa dikelola emosi itu. Jadi misalkan ambek, kita marah nih sama seseorang, kalau diluapkan efeknya bakal baik atau tidak? Baik tidak? Tidak. Baik tidak? Karena tidak lepas marah, tahan terhadap cobaan dan sabar. Coba ibu sedikit ya.
rajin belajar, apalagi membantu orang tua. Ya, boleh. Selalu berprasangka baik. Coba ditulis dulu ya. Ciri-ciri, ibu ditanya ya. Ciri-ciri orang yang bersikap optimis dan sabar. Yang pertama, selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, misalkan kita sekolah, kan sekarang sekolah jalan kaki kan? Benar? Nah, ada yang pakai motor. Dampaknya apa? Sehat. Benar kan? Jadi kalau boleh gini, kita berprasangka, jalan kita bakal capek, bakal bau, bakal keringetan, ya. Kalau misalkan tidak berprasangka seperti itu, lagian juga kan tidak lari-larian kan? Tidak kan? Nah, nggak apa-apa kan? Jadi sehat, tergantung prasangka kita aja. Yang kedua, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Sudah tulis, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Contohnya apa? Misalkan kita pengen nilai terbaik, syaratnya harus belajar. Belajarnya susah mengerti, harus ngerti belajar. Bertanya kepada guru, kepada sharing sesama teman. Yang ketiga, memiliki ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Memiliki ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Sudah? Yang terakhir, senantiasa berusaha dan bertawakal. Senantiasa berusaha dan bertawakal. Tawakal itu apa sih? Yang tahu nggak? Tahu? Bertawakal itu pasrah terhadap ketentuan Allah. Apa yang Allah kasih kita terima. Contohnya apa? Uang jajan. Berapapun yang dikasih sama mama, sama bapak, diterima nggak? Terima. Marah tidak? Misalkan dikasihnya cuma 2.000. Tidak. Benar. Sekarang biasanya bapak berapa sehari? 2.000. Nah, tiba-tiba besok dikasih 2.000. Gimana? Bakal marah atau tidak? Kalau orang yang bersikap optimis dan sabar itu bakal menerima, karena ada rasa tawakal di dalam hatinya. Mungkin mama sampai tadi nggak punya uang, mungkin ayah belum gajian, mungkin memang rezekinya lagi mungkin belum ada rezekinya. Jadi kita terima dulu ya yang dikasih. Mungkin nanti siang dikasih 8.000, kan sisanya dikasih 10.000, dikasih 2.000. Mungkin siang udah ada rezekinya dikasih lagi. Jadi nggak usah marah-marah ya. Apalagi kalau misalkan kan dari rumah harus bekal biasanya ya. Bekal kan? Bekal makanan.
bersikap optimis, apa manfaatnya untuk kita? Apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah. Meningkatkan kualitas ibadah. Kita jadi rajin beribadah, sholatnya ditingkatkan, puasanya ditingkatkan. Ada yang suka puasa sendiri miskin sih? Ada? Ada tidak? Sholatnya gimana di sini suka tepat waktu tidak? Tidak. Benar. Tapi sholat lima waktu tidak terlewatkan? Itu karena kalian yang sudah balik ya. Biasanya anak-anak sini sudah balik. Itu jadi kewajiban ya. Tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, membantu dan mencapai kesuksesan. Membantu mencapai kesuksesan. Jadi salah satu sikap sabar dan optimis membantu diri kita nih, biar suatu saat kita optimis nanti kalau sudah besar bakal sukses. Harus ya punya sikap seperti itu. Siap ya? Nah yang keempat, menjaga kesehatan mental dan emosional. Kita sebagai kan usia segini lagi apa ya, emosinya lagi tinggi-tingginya ya. Nah kalau kita kelola sama kita dengan baik, jadi tidak nanti pesannya nggak terlalu apa ya, jadi disiplin. Mau nggak sekarang ya bikin ke sana? Ada yang mau nggak di sini? Mau? Mau? Kenapa? Apa alasannya? Apa mau? Gabut di rumah. Oh gabut, alasannya gabut. Tapi yang penting kalau misalnya ke sana harus bakal dulu. Mau? Nanti ada yang kirim. Nah dari situ kan itu pendidikan karakter. Sebenarnya kata kalian bagus nggak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Kita lihat videonya. Di sini ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Nggak setuju bahwa anak-anak ini dikirim ke sana? Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Di sini kan kata setuju ya? Ada apa? Ada apa? Coba seorang aja. Setujunya karena apa? Biar apa? Selama ini kamu disiplin nggak? Biar biasanya bangun jam berapa? Jam 7? Berarti nggak salah subuh. Nah, biasanya pendidikan karakter itu tidak hanya di ibarat ya, waktu itu kan dulu juga pernah ada ospek kan di sini. Pendidikannya kurang lebih seperti itu. Jadi subuhnya teratur, bangun paginya teratur, sholat subuh semuanya kan waktu ospek. Ingat, masih ingat? Sholat subuh tidak? Sholat kan bangunnya teratur. Ya, terus jam tidurnya teratur. Sama, sedang juga bukan disuruh perang. Ada yang bilang kan, sedang suruh perang. Enggak, cuma dididik seperti kita ospek. Pernah kan? Jadi belajarnya teratur, nggak bolos sekolahnya. Nah, di sini juga tertera dalam surat Al-Balad tadi ya. Al-Balad ayat 1-10. Sekarang siapa yang mau depan baca surat Al-Balad ayat 1. Dibaca ya. Suaranya dikeluarin.
Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Banyak tadi kan udah dibahas. Contohnya. Contoh dari Saban. Ketika belajar di kelas, tapi perutnya belum makan, belum sarapan, apa kira-kira yang harus dilakukan? Makan dulu, belajar dulu. Belajar dulu. Nah, berarti salah siapa? Salah siapa? Kalau misalkan tadi bangun kesiangan, terus buru-buru berangkat sekolah, jadi tidak sarapan, salah siapa di situ? Sama kita. Ya, benar nggak? Coba kalau bangunnya teratur. Jam 5 sudah bangun sholat subuh. Ibu udah biasa sarapan, tinggal makan, kita sarapan, berangkat sekolah dalam keadaan perut kenyang. Minimal nggak kenyang juga, terisilah. Ini pas belajar tidak bunyi, pengen makan. Benar nggak? Sudah sarapan semua di sini? Alhamdulillah sudah ya. Jadi tidak ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk tidak? Apa? Kalau ada yang ngantuk kita bikin dulu SB. Enggak? Semuanya berdiri. Ayo dong, berdiri. Sama-sama ya. Nih, aku di sini. Tangannya di sini. Aku tahu. Aku tahu. Aku bisa melakukan. 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 Sekarang lebih cepat ikutin semuanya, suaranya keluar ya. Yang bisa ya. Aku tahu aku bisa melakukan. 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 Lebih cepat. Aku tahu aku bisa melakukan. 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 Ada suara. Saya akan menjelaskan tentang optimis dan tidak sabar. Yang optimis dan sabar. Saya sebelum masuk ke lulus, saya sangat bandel, sangat berantakan, karena sekolah sudah mengaji lawan pada orang tua. Setelah saya masuk ke lulus, saya diajarkan untuk beradab dan akhlak. Setelah saya mempunyai alat, saya berpikir untuk berbuat dan berusaha. Saya meminta maaf kepada orang tua saya. Saya pernah melawan saudara saya dan saya sekarang bertekad untuk sekolah lebih baik dan lebih rajin untuk mengaji. Sudah. Itu kenapa? Awalnya dari mana kamu berubah? Dari saya diajarkan akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Sebelumnya saya tidak tahu akhlak dan adab, jadi saya bandel. jadi sekarang mah rajin lah. Rajin. Sekolahnya suka bolos tidak? Ya Bu. Terus di rumah sering main game tidak? Ya Bu. Suka baca Al-Quran untuk setahun. Kalau di ngajar, hafiz berarti ya. Tepuk tangan dong. Kita berubah berarti ya. Nah, semoga kita doakan tidak berubah lagi seperti dulu ya. Sedangkan kan waktu SD belajarlah ya. Lagi emang tadi bandel-bandelnya. Nah sekarang berubah lebih baik. Kita doakan supaya nantinya lebih baik lagi ya. Kan sekarang baru SMP lah, jadi belum SMA, belum
ada teman yang nggak sekolah terus tiba-tiba ngajak minum minuman yang tidak seharusnya diminum. Pernah nggak di sini? Ada nggak? Ada ya. Kalau ada nanti daftarin ke barak militer. Mau? Nggak boleh ya. Nah, misalkan amit-amit ada yang nawarin minum-minuman yang tidak seharusnya, terus tiba-tiba karena kita emang tidak punya batasan, terus pikiran kita gimana ya, kurang inilah, terus tiba-tiba mau, apa coba efeknya? Tahu kan? Mabuk ya. Terus biasanya orang mabuk itu seperti apa? Melakukan kekerasan, melakukan apa perbuatan yang tidak dilakukan. Bisa jadi loh, karena tidak punya kesadaran diri, kan kesadarannya ini hilang, jadi kayak bener gitu ya. Pernah lihat nggak sih? Jika nu mabuk aku pernah lihat, soalnya dia orang yang kayak nggak punya kesadaran diri, emang kayak ngelihat pohon kayak orang gunung gitu. Pernah kan lihat? Pernah ya? Ya seperti itu. Nih ada lagi laki-laki. Tahu kan sekarang yang mulai kayak gimana? Jadi misalkan nggak boleh ya, misalkan kalian laki-laki ini di sini mah nggak ada. Ada yang pernah kan? Jujur. Pernah? Ya, ini kalian aja dulu. Kalian dulu ya. Sebelum orang lain, kita dulu aja punya batasan berteman. Boleh berteman dengan siapapun, tapi tidak mau sama orang yang suka mabuk, suka yang punya obat-obatan. Tapi kita diusahakan, kan teman itu suka berpengaruh kan, ya. Minimal kita berteman dengan orang-orang baik lah, ya. Siap ya. Sekarang kita mau tanya lagi. Jadi kasusnya sudah. Ini yang udah ini udah minimal ada gambaran ya tentang bagaimana optimis, bagaimana sikap sabar. Ada ya? Ini ada cerita studi kasus dari seorang anak bernama Ahmad. Sedikit aja ya ceritanya. Seorang anak bernama Ahmad sangat ingin mendapatkan nilai terbaik dalam ujian akhir semester. Namun saat ujian semakin dekat, ia merasa cemas karena beberapa pelajaran masih sulit bagi dirinya. Nah, meski merasa kesulitan, Ahmad tidak menyerah. Dengan penuh kesabaran, ia tetap belajar setiap hari, bertanya kepada guru, mencoba memahami konsep, belajar di perpustakaan, bertanya kepada teman-teman yang lain, terus sering baca buku. Saat ujian tiba, Ahmad mengerjakan soal dengan tenang. Karena apa? Karena dia sudah belajar. Kebayang kalau misalkan sebelum belajar kita ulangan, boleh nggak? Kecuali orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Yang biasa aja, soalnya sebelum belajar udah ulangan, pasti blank. Nah, pada suatu hari Ahmad mengerjakan ulangan dengan tenang karena sudah belajar. Pada akhirnya Ahmad pas hasil ulangan keluar mendapatkan nilai tertinggi. Ini siapa? Misalnya di sini kan ada yang lagi satu. Misalnya perempuan, laki-laki ingin lagi satu. Coba dong belajar. Diasah lagi, belajarnya ditekunin lagi. Gak apa-apa misalkan, gak mungkin gitu, misalkan ada pikiran
Sekarang kamu cita-citanya berapa? Rizky, Rifki, citanya siapa? Kiki, cita-citanya mau jadi apa? Ya ini mah kan cita-cita ya, boleh jadi apa aja. Hah? Menjadi apa? Hah? Pilot. Kan itu tinggi banget ya, karena emang di gimana? Mengendarai pesawat terbang. Kan gak ada yang nggak mungkin kan? Misalkan nanti sudah lulus SMA, terus tiba-tiba melamar ke Banyuwangi, daftar ke TNI dulu. Setelah di TNI jadi pilot, kan gak ada yang nggak mungkin kan? Benar nggak? Misalkan nih, menjadi apa nih? Hah? Oh, hafizan. Hafiz Quran. Ya, kita doakan dong. Pengen jadi hafiz Quran. Tapi sekarang mah daftar apa-apa yang hafiz Quran itu gratis. TNI juga ada yang jadi TNI, yang jadi polisi. Daftar persyaratan beasiswa jadi TNI, jadi polri. Persyaratannya ada tuh. Hafiz Quran, misalkan minimal 1 sampai 20, 1 sampai 10. Sekarang banyak beasiswa yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya kayak gini, sok belajar. Kayak siapa tadi yang ada sekolah Quran katanya? Nah, ya misalkan kayak gitu bisa ditekuni di rumah. Karena nanti setelah lulus dari SMA, beasiswa kuliah itu banyak. Syaratnya ada yang habis rata-rata tuh sekarang yang dari kampus-kampus itu beasiswanya persyaratan awalnya ada yang hafal Quran minimal 1 juz aja bisa loh. Ngerti ya? Sudah paham semuanya? Sebelum kita mengakhiri